Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan penuh keberkahan. Amin Allahumma amin. Anak-anakku yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak kalian untuk mengenalkan tentang teknologi menurut pandangan Islam. Tentunya kalian semua sudah hafal ayat Al-Quran surat Al-Alaq ayat pertama yang merupakan wahyu pertama yang diturunkan. Apa bunyinya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Kalian tahu apa maksud dari ayat tersebut? Kandungan ayat tersebut di sini mengatakan bahwasanya dalam hal ini Islam menekankan umatnya untuk terus meningkatkan ilmu pengetahuan dalam bidang sains, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, dari ayat tersebut kita dianjurkan untuk bisa mengembangkan, meningkatkan keilmuan kita. Nah, dalam hal ini kita akan mengenal tentang teknologi. Nah, peran Islam dalam mengembangkan iptek pada dasarnya ada dua. Yang pertama, menjadikan akidah Islam sebagai paradigma ilmu pengetahuan. Maka, ilmu pengetahuan yang sesuai dengan akidah Islam dapat diterima dan diamalkan. Sedang yang bertentangan dengannya wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Artinya bahwasanya paradigma Islam menyatakan bahwa akidah Islam itu wajib dijadikan sebagai landasan pemikiran bagi seluruh ilmu pengetahuan. Nah, kalian boleh mengambil ilmu pengetahuan apa saja, teknologi apa saja, asalkan itu sesuai dengan syariat Islam. Jika sesuai dengan syariat Islam, maka kalian boleh mengamalkan dan menerimanya. Akan tetapi jika ilmu pengetahuan tersebut tidak sesuai dengan syariat Islam, maka wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Anak-anakku sekalian, perlu diketahui bahwasanya
penggunaan teknologi dalam praktek Islam, terutama pada bulan suci Ramadan ini, dakwah yang sering kalian dengarkan, ceramah-ceramah, baik itu kultum pada saat ataupun pada saat setelah sahur, kita bisa mendengarkan dakwah melalui apa? Melalui televisi ataupun yang lainnya. Itu termasuk kita dalam bulan Ramadan ini itu bisa lebih dekat melalui dengan teknologi. Nah, dengan pemanfaatan teknologi informasi, kita dapat memperoleh manfaat yang banyak dalam mengembangkan dakwah Islam. Seperti ya, dakwah tidak lagi, yang pertama ini ya, dakwah tidak lagi bergantung terhadap waktu dan tempat. Ya, seperti yang kalian lihat pada saat ini. Kalian bisa mendengarkan ceramah, tausiah, dakwah atau seperti ini yang kalian bisa dengar, bisa diputar kapan saja yang kalian mau. Karena tidak bergantung terhadap waktu dan tempat, dan kalian bisa mendengarkan, nonton, menyaksikannya dimanapun kalian sesuka kalian. Yang kedua, dakwah bisa memiliki cakupan yang sangat luas. Jika kalian belum puas dengan apa yang saya sampaikan, kalian bisa mencari informasi-informasi yang terkait tentang teknologi menurut pandangan Islam di internet, ataupun bisa referensi buku-buku yang relevan. Yang ketiga, pendistribusian informasi tentang dakwah yang sangat cepat. Kalian bisa langsung menyaksikan lewat YouTube ataupun lewat televisi dan lain sebagainya. Dan yang keempat, berbagai ragam cara dalam menyampaikan materi dakwah melalui teknologi informasi. Kalian kalau misalkan diminta untuk berbicara, menyampaikan informasi atau dakwah di lingkungan kalian, kalian bisa menyampaikannya dengan berbagai metode, cara, ya, dan materinya sangat banyak sekali cakupannya. Nah, maka dari itu ada tugas dari saya untuk kalian, ya. Silahkan kalian mencari ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang teknologi, yang berisi tentang teknologi. Silahkan dicari paling sedikit 5. Keberatan tidak? Insya Allah tidak, ya. Sekarang sudah gampang, kalau mau mencari sesuatu itu tinggal klik di internet saja. Oke, anak-anakku sekalian, itulah manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari adanya teknologi dalam praktek Islam, khususnya dalam hal dakwah. Selain manfaat, ada juga ternyata dampak negatif dari teknologi informasi terhadap masyarakat Islam. Apa saja itu? Yang pertama, individu menjadi malas untuk bersosialisasi secara fisik. Jadi malas datang ke tempat pengajian, mendingan mendengarkan aja dari rumah, live. Seperti itu, ya kan? Ya, dari YouTube. Tuh.
Itu salah satu dampaknya yang pertama. Yang kedua, meningkatnya penipuan dan juga kejahatan siber, ya. Dalam hal ini hati-hati. Kalian ketika mendengarkan informasi dari YouTube ataupun yang lainnya, kalian harus benar-benar cerna apakah itu benar atau tidaknya. Ya, banyak sekali penipuan. Yang ketiga, yaitu apa? Cyberbullying. Ya, itu. Yang keempat, konten negatif yang berkembang pesat. Nah, dengan adanya teknologi informasi ternyata ada juga dampak negatifnya, yaitu bisa menjadikan tadi apa, cyberbullying, konten negatif. Ya. Jangan sampai kalian memanfaatkan teknologi dengan untuk membuli sesama secara teman, gitu ya. Kemudian yang kelima, fitnah dan juga pencemaran nama baik secara luas. Hati-hati ketika kalian berkomentar, ya, kalian harus tahu benar apakah informasi yang disampaikan itu benar atau tidaknya. Jangan sampai kalian berkomentar yang salah. Yang keenam, menjauhkan yang dekat. Maksudnya bagaimana? Di tempat kalian ada pengajian, semisal Isra Mi'raj. Nah, di situ pada acara Isra Mi'raj live streaming di YouTube. Kalian akhirnya nggak mau meskipun itu di lingkungan kalian, di tempat kalian, di rumah kalian, ya. Kalian nggak mau datang ke musola, mendingan di rumah aja melihat live streamingnya di rumah. Itu dampak negatif juga. Dan yang ketujuh, mengabaikan tugas dan juga pekerjaan. Dengan adanya teknologi informasi, kalian lebih mementingkan urusan pribadi masing-masing, sehingga pekerjaan yang harus diselesaikan, semisal ada tugas dari orang tua, perintah dari orang tua, karena kalian masih sibuk membuat konten, akhirnya apa? Kalian menunda. Nah, itu dia. Tidak boleh seperti itu. Lebih mementingkan konten, ya, konten yang dibuat seperti di TikTok atau yang lainnya. Itu jangan sampai seperti itu. Yang berikutnya adalah membuang-buang waktu untuk hal yang tidak berguna. Maksudnya bagaimana? Membuang waktu di sini adalah jika membuat konten-konten yang tidak ada manfaatnya, seperti di TikTok yang joget-joget. Oke. Demikianlah beberapa dampak negatif yang harus kalian perhatikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.